Halo Nia. Halo, Kok Andre. Selamat sore, apa kabar? Halo. Sore, sore. Oke, halo semuanya yang udah join. Terima kasih. Kali ini ketemu lagi di Impactful Talk bersama Ko Andre Untoro. Nah, Ko Andre Untoro ini adalah owner dari Bread and Beyond gitu ya. Itu adalah perusahaan desain grafis. Dan juga selain itu juga ada desain grafis milkwhale.com dan juga menjadi SEO dari labalaba.id dan mempunyai supermarket juga bangunan di Bali. Wow, keren banget. Ya, oke kok Andre ini udah berapa lama sih di GCI? Saya mulai join di GCI tahun kemarin ya, awal-awal tahun. Awal Jadi tahun ya satu tahun lebih ya, 2019 berarti. 1 2019 tahun. ya. Ya. Oke, masuk di GCI gara-gara siapa nih? Diajak sama siapa kok? Waktu itu yang ngajak Madam Greta. Oh, sudah kenal berarti ya sama Madam ya. Iya, ya sudah kenal. Oke, terus udah berjalan selama 1 tahun ini, gimana nih rasanya kok? Apa sih Ya keuntungannya join di GCI? di GCI banyak kenalan ya. Jadi bisa kenal banyak pengusaha-pengusaha muda yang hebat-hebat, Mm-mm. yang sebelumnya saya nggak pernah terpikir bisa kenal sama orang-orang hebat kayak gini. Juga kesempatan untuk belajarnya lebih banyak dari sebelumnya karena bisa lihat sendiri, bisa ngerasain sendiri, ikut company visit ke sana kemari, pokoknya keren deh. Ya, seru ya join di GCI. Jadi kalau yang belum join, langsung aja join sekarang juga. Oke, Ya. Kok Andre. Kok Andre tadi udah aku kenalin sebagai owner dari Bread and Beyond gitu ya. Itu kan yang terkenal kayak semua orang-orang GCI itu kenalnya sama aku kok tuh dari perusahaan Bread and Beyond gitu. Nah, sebenarnya Bread and Beyond ini apa sih? Boleh dijelasin dong, kok? Brand Beyond ini adalah perusahaan animasi, jadi bukan toko roti ya. Nah, kita buatnya video animasi, umumnya dikenal sebagai explainer video. Kalau misalnya kalian sering lewat di billboard TV yang di seperti di dekatnya Siola atau di depannya Landmark, nah itu biasanya kan selalu ada iklannya, kadang ada video animasinya. Mm-mm. Nah, beberapa waktu yang lalu yang video animasi yang kita buat selalu muncul di sana juga karena kebetulan punya Pemkot. Itu udah berapa lama kok Bread and Beyond tuh? Bread and Beyond-nya mulai berdiri sejak 2008 akhir. Kita mulai Wow, udah buat lama. 2008 akhir kita mulai buat videonya sejak 2009. Jadi 11 tahunan ya sekarang ya. Wow, 11 tahun itu bukan jangka waktu yang pendek ya, kok ya. Udah lama banget. Terus kalau Iya, didengar nih ya, Bread and Beyond tuh bread tuh roti. Banyak yang mengira kalau itu toko roti, tapi sebenarnya bukan. Nah, itu kenapa sih namanya kok unik banget gitu? kita namanya Bread and Beyond karena sejak awal saya targetnya pasar luar negeri. Nah, bread itu kan sesuatu yang dimakan sehari-hari. Ya, ya, ya. Nah, jadi saya ingin produk yang saya buat ini bisa dikonsumsi sehari-hari, alias banyak yang beli, terjangkau, gampang didapat. Konsepnya seperti itu. Dan Oh, sekarang pun kita tetap berikan produk yang terjangkau dan gampang didapat karena kita berusaha buat branding ke arah sana. oh, oke. Nih, kata ya ini ada yang kenapa kok namanya Bread and Beyond ya, itu tadi udah dijawab. Oh, bukan toko roti Ya. itu kan. Bread and Beyond tuh kayak nama Mestinya toko toko roti. rotinya coming soon. Toko Oh, rotinya langsung. coming soon harusnya ya. Nanti habis ini Oke, kalau oke. kita udah buat kantor yang baru, coming soon ada toko rotinya sekalian. Jadi kalau ada yang nanya, oh, berarti dia toko roti ya? Iya, toko roti. Oh, oke, oke, oke. Kita tunggu ya coming soon toko rotinya. Siap. Ya, Terus abis itu Bread and Beyond itu bikin video animasi saja atau apa kok? Video selain animasi apa ada?
Kita biasanya buat video animasi yang hubungannya sama komersial, jadi untuk iklan. Selain itu untuk training juga ada, untuk sosial media juga ada. Kalau animasi atau enggaknya memang 95% animasi, sisanya aja enggak animasi. Ya, karena pasar kita luar negeri sih. Jadi kalau kita mau buat yang non animasi, kayaknya nggak masuk di pasarnya. Hmm. Nah, dulu kalau pas pertama kali Brand and Beyond itu ada tantangan tersendiri nggak sih? Kalau Marta nggak salah ya, 2008 atau 2009 itu video animasi tuh nggak terlalu booming kan ya, Bu ya? Bener nggak sih? Ya, betul, Nah, betul. itu kenapa Justru kok itu, Andre bisa bikin Brand and Beyond ini? ya itu justru salah satu keuntungan buat kita sebenarnya. Karena pada saat awal 2008-2009 itu yang namanya video animasi gak banyak dipakai, memang betul. Cuman itu awal dari era perpindahan dari analog ke digital, perpindahan dari eh, marketing kolateral yang offline masuk ke YouTube. Nah, karena kita jadi salah satu pionir, kita jadi salah satu penyedia jasa pembuatan video yang pertama di dunia, orang jadi ingat dengan kita karena mereka lihat kita track recordnya sudah cukup panjang dan kita juga udah buat video banyak. Mereka lihat, mereka tahu kita punya pengalaman. Justru keuntungan sih malahan buat kita. Keuntungan karena nggak ada yang uh, mendirikan perusahaan seperti itu juga ya, Ko ya, di tahun itu. Dulu nggak ada, ya. Uh. Kalau jadi Dan pionir itu kan selalu ada keuntungannya ya. ya benar. Terus di tahun keberapa perusahaan itu mulai booming gitu, Ko, dengan video animasi kayak gitu? Di tahun keberapa? Sekitar 2011, 2012 itu mulai banyak permintaan karena market melihat video animasi ini sebagai salah satu cara marketing yang pas untuk era digital. Iya, iya. Terus tadi ada yang tanya nih, Ko. Mungkin langganan dari Brand and Beyond ya. Kak, kalau ikut yang 1 tahun langsung, bisa ikut seluruh program setahun full? Kayaknya kita nggak ada program yang tahunan. Kalau untuk Brand and Beyond kita biasanya satuan. Jadi kalau misalnya ada yang butuh video, kita akan bantu buat videonya dan selesai putus sampai di sana. Harusnya bukan tahunan sih. Oke, dan sebelum kita Iya. lanjut, kita boleh ini ya, tanya jawab sama ini, yang pertanyaan dari Aditya Chandra. Apa yang perlu diperhatikan untuk start bisnis? Boleh silakan dijawab, Ko. Oke, thank you pertanyaannya ya Pak Aditya. Untuk start bisnis yang perlu diperhatikan adalah satu, kita tahu target marketnya, jadi kita bisa jualan. Karena pada saat kita berbisnis yang paling susah adalah jualan, bukan buatnya. Mungkin kita adalah orang yang kalau misalnya masakan ya kita bisa masak yang enak sekali, yang paling oke, tapi kita nggak tahu caranya jualan gimana. Nah itu jadi masalah. Jadi kalau untuk start bisnis nomor satu adalah demand-nya ada. Jadi kita bisa jualan. Ya, oke. Oke, semoga menjawab Pak ya. Terima kasih untuk Kak Aditya tadi ya. Nah, tadi kan kok Andre udah bilang, kebanyakan tuh klien dari Brand and Beyond itu luar negeri gitu ya. Nah, kok bisa sih kliennya tuh dari luar negeri semuanya, kebanyakan? Kebanyakan dari luar negeri. Nah, Memang hampir semua sih, karena sebenarnya 95% klien kita justru di luar negeri. Nah, asalnya memang kita sudah mulai, pada saat kita mulai, kita menargetnya klien di luar negeri. Jadi memang Brand and Beyond ini didirikan untuk cari klien di luar negeri, bukan ke arah dalam negeri. Kenapa kok gitu?
pada tahun 2008 itu saya melihat bahwa banyak hasil-hasil digital seperti website, kemudian branding, logo, juga animasi seperti ini. Itu banyak penyedia jasanya dari India, Pakistan, Bangladesh. Nah, saya merasa harusnya kita di Indonesia ini salah satu negara yang punya jiwa seni yang bagus. Tapi kenapa kok kita nggak bisa berkiprah di luar negeri? Nah, setelah saya coba riset, kelihatan bahwa masalahnya di bahasa. Jadi kendala bahasa ini yang jadi salah satu masalah yang besar. Kenapa kalau kita nggak bisa banyak jualan di luar negeri? Padahal demand-nya ada, di satu sisi demand-nya ada, tapi penyediaannya juga ada. Tapi mereka nggak bisa ketemu, nggak bisa klop, karena ada masalah bahasa. Nah ini kan sayang. Nah jadi saya buat perusahaan yang salah satu sistemnya adalah nggak perlu semua yang di kantor kita bisa bahasa Inggris, tapi kita ada yang menjembatani untuk menjelaskan ke klien, berkomunikasi ke klien dengan bahasa yang sesuai. Wow, keren. Ini ada C. Margaret. Keren, talent lokal, klien global. Thank you ya C. Thank you. Margaret. Ini yang ngajak ke GCI ya, Ko Andre ya. Iya, madam yang ngajak di GCI. Oke, Ko. Terus setahu Marta nih, Brand and Beyond tuh udah kliennya besar-besar gitu ya. Selain dari World Bank sama UN ya. Itu selain itu ada apa lagi yang terkenal-terkenal? Keren banget. Kita ada beberapa macam klien. Yang banyak sebenarnya kita klien startup, jadi perusahaan teknologi yang baru-baru yang belum pernah didengar namanya, itu yang paling banyak. Tapi kalau kita mau jualan, jadi kalau kita mau cerita nih, bukannya mau bragging, tapi kita harus tunjukkan klien yang memang udah punya nama, gitu ya. Itu justru di portfolionya kita nggak banyak, cuman mereka porsinya jadi gede karena proyeknya biasanya besar-besar. Kalau di perusahaan global itu kita punya Shell, kemudian Philip Morris, kemudian ada juga BNP Paribas, itu perusahaan finansial. Sedangkan kalau untuk perusahaan teknologi, kita pernah buatin video untuk Amazon juga. Wow. Kemudian untuk untuk organisasi yang tadi disebutkan itu ya, seperti World Bank Group itu kan untuk organisasi, juga untuk PBB itu juga untuk organisasi. Jadi kita bantu mereka buat video seperti penyuluh desa, bagaimana caranya untuk mengurangi kesenjangan sosial, yang seperti itu. Wow, keren, keren, keren. Terus, Ko Andre itu dulu sampai sekarang masih ikut handle dalam project atau sekarang udah lepas untuk cuma pengamatan aja kok? Sekarang saya konseptual apa yang harusnya dijelaskan oleh klien supaya bisa kita tangkap sambil menuangkan ke produk jadinya. Cuman untungnya saya diberkati dengan tim yang hebat-hebat, tim yang bagus, sehingga pada saat kita sudah tahu mau apa, langsung tim saya yang handle untuk eksekusinya, mulai dari buat gambarnya, sampai animasinya, sampai jadi. Oke. Terus sekarang lagi kerjain project apa aku kalau boleh tahu? Yang pasti yang habis ini saya ada telepon itu dengan United Nations. Itu nanti teleponnya yang jam 3.45 Ya, dia ya, mengerti, ya. kita nggak bisa Habis ini ya. nah, habis ini ya itu Oke. mereka ada project untuk SDG. Oke, good luck kok. Terus untuk Thank you. perusahaan pembuatan videografis itu
boleh nggak sih ceritain suka duka dari itu apa sih kok? Suka dukanya ya, video sebenarnya sama seperti semua perusahaan jasa, penyedia jasa lainnya. Suka dukanya mirip aja sih. Kadang klien menuntutnya setinggi langit, tapi budgetnya nggak gede. Ya, ya, ya. Kadang sebaliknya, kliennya budgetnya gede, tapi mereka nggak punya selera yang bagus. Jadi yang kita berusaha ngasih yang bagus-bagus, tapi mereka ternyata mintanya, oh cuman kayak gitu aja. Sedangkan kita merasa, wah itu jelek banget Pak, jangan buat yang seperti gitu. Ya, yang lainnya sih mungkin kalau yang khusus untuk video lebih ke arah bandwidth. Jadi untuk bandwidth internet ya, untuk video. Kalau kita project desain grafis, filenya kan kecil-kecil nih, jadi nggak susah ngirimnya karena nggak perlu bandwidth yang gede. Tapi kalau kita video yang seperti kita buat ini, walaupun videonya pendek, sekitar 1 menit, 2 menit, kadang ukurannya gede, bisa sampai 100 mega, 200 mega. Nah, padahal dalam 1 hari itu kan kita mesti kerjanya berulang. Nah, itu yang salah satu yang susah sekarang, bandwidthnya internet. Ya, 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 benar juga. Apalagi musim WFH gini ya, jadi banyak yang staff yang harus kerja di rumah, sehingga kita ya harus pinter-pinter ngatur. Ya, benar, benar, benar. Oke, ini ada pertanyaan dari pabrik saya dijual. Hai, di masa Oke. pandemi begini, apakah proyek luar negeri semakin banyak? Sayangnya tidak, karena mereka juga mengalami krisis global juga ya, terutama Amerika yang kerusuhan barusan George Floyd itu bikin permintaan juga berkurang. Jadi di masa pandemi ini sebenarnya mereka tahu bahwa mereka harus melakukan kegiatan marketing, tapi di satu sisi khawatir spend terlalu banyak budget sehingga mereka nanti nggak bisa survive. Jadi ya ini krisis global, luar negeri, dalam negeri sama aja kondisinya. Ya, oke. Terus, kok Andre, pilih mana? Banyak klien, tapi ya proyeknya standar lah, gampang gitu, mudah gitu ya. Atau satu klien tapi susah, tapi income-nya sama aja. Pilih yang mana? Oke, kita sekarang mengedepankan kualitas. Jadi beberapa tahun yang lalu kita sempat dihadapkan decision yang cukup sulit waktu itu karena kita lihat rate-nya kita dibanding kompetitor jauh lebih murah, bahkan sampai 1/10 atau 1/15. Nah, di situ kita dihadapkan pilihan, kita mau tingkatkan hasil, kualitasnya lebih bagus, atau kita mau ya tetap murah-murahan aja, tapi kita nggak perlu bagus-bagusan juga. Nah, di situ saya pilih kita naikkan harga. Akhirnya pada saat kita naikkan harga itu permintaannya turun. Nah, sebenarnya yang diharapkan kan permintaan turun, tapi karena harganya naik, omset tetap. Unfortunately, permintaannya turun, omsetnya juga turun juga karena kita salah baca pasar, sehingga demand yang masuk ke kita gak mampu bayar karena kita udah naikin harga. Banyak yang komplain, kok hargamu dibanding 4 tahun yang lalu lebih mahal ya. Padahal kan 4 tahun yang lalu ya Pak, ya mestinya memang lebih mahal aja. Ya, tapi dengan dukungan tim saya, mereka juga paham apa yang harus dikerjakan. Dengan dukungan teman-teman yang lain juga, mereka kasih tahu ya memang ya wajar ya, dijalanin aja gitu. Akhirnya kita juga bisa melalui dan sekarang demand-nya udah ke arah yang benar. Ya, ya, ya. Oke, oke. Keren. Terus sampai sekarang nih kok ada berapa karyawan sih? Dari yang dulu awal berapa, terus sekarang berapa? Oke. Dulu kita kan mulainya 2008.
Nah, Nah, saya nggak dapet karyawan yang cocok, yang pas, sampai April 2009. Nah, saya ingat banget. Karena April 2009 ini kebetulan anak saya yang pertama lahir juga. Tuh, pertama kali em, kita kerja bareng, ya cuman orang dua aja. Saya satu orang, heeh. dia satu orang. Sampai sekarang masih bekerja sama dengan saya, cuman dia sekarang posisinya partner, bukan karyawan lagi. Oh, wow. Kemudian eh, sekarang kita sudah sekitar 40-an, 40-an yang ada di payroll. Wow, banyak banget. Itu 40 di bagian apa aja nih, Ko? Kayak editing Kita sendiri gitu. Kayak gitu atau gimana? ya kita ada divisi yang utama sih. Di Hmm, Illustrator ini kerjanya gambar, hmm. terus di orang-orangnya yang di sini yang suka gambar, walaupun nggak di kantor, di rumah mereka juga gambar kerjanya. Ya. Yang kedua, divisi animator. Animator ini yang tugasnya terima gambar dari ilustrator, habis itu bikin gambarnya jadi hidup karena dianimasiin. Yang ketiga, ini divisi support. Support ini campur, ada marketingnya, ada salesnya, ada account manager yang biasa klien, ada SEO-nya, ada IT. Itu yang tiga divisi yang utama. Oke. Terus kok bisa sih sampai sampai sekarang tuh berkembang sampai 40 karyawan? Udah banyak dari yang mulai dari 2 karyawan sampai 40 karyawan. Terus perusahaannya juga udah 11 tahun. Gimana cara Ko Andre untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan itu sendiri, Ko? Kita berusaha di dua sisi. Yang pertama, eksternal, kita selalu berusaha untuk memberikan servis yang lebih bagus untuk klien kita. Jadi kalau biasa kita ngomong sama artis, graphic design ini kan sebenarnya kan artis ya, bukan artis film TV, tapi lebih ke arah artis seni. Itu biasanya kan orangnya mut-mutan, jadi belum tentu enak diajak ngomong karena kalau lagi nggak mood atau pikirannya ke arah project ngurusin gambar itu lain. Nah, kita mengedepankan service orang yang kita jadikan klien itu akan dihubungi oleh kalau posisinya di tempat kita account manager. Jadi mereka ini yang berhubungan bicara dengan klien, mengedepankan service supaya kliennya puas, bukan cuma puas dengan hasilnya aja tapi dengan layanannya. Selain itu kita juga berusaha tingkatkan ke internalnya. Pertama kualitas, jadi kita selalu berusaha supaya kualitas kita selalu lebih bagus. Setiap minggu kita ada training untuk ilustrator dan animator gantian. Jadi Sampai mereka sekarang, tahu. Ko? Untuk WFH ini kita coba trainingnya lewat Zoom. Oh, iya, iya. Agak struggling karena ini cara yang baru, tapi kita trainingnya lewat Zoom supaya semua yang ada di sini, yang ada di Bread and Beyond ini, mereka masih ingat apa yang harus dilakukan sih, supaya semangatnya nggak turun. Wow, keren. Kalau selain itu, kita juga training ke mindset, terutama yang berhubungan dengan klien. Apa sih sebenarnya yang dipikir klien? Klien itu pengen kalau udah bikin video ini, goalnya apa? Nah, itu yang kita jadikan tema untuk training supaya kita bisa bantu klien lebih dari cuman ini saya bikinin video, videonya jadi ya udah. Wow, keren. Jadi setiap klien harus dikupas tuntas gitu ya, Ko ya, sampai goal. Lebih ke arah kita nanya goalnya kliennya apa, kita usahakan kita bisa penuhi goalnya. Jadi ekspektasinya klien dengan ekspektasinya kita itu ada good fit, cocok. Kalau kita bicara dengan klien yang mereka expect-nya kita sesuatu yang kita nggak bisa penuhi, kita akan bicara di awal. Kalau memang nggak cocok ya proyeknya kita tolak. Siap, siap. Terus, Ko, sekarang itu kan video animasi, kayak sekarang Marta juga masih video iklan tuh ada yang pakai model gitu ya.
syuting langsung gitu aja sama orang. Nah, mungkin kira-kira Koko bisa menjawab pertanyaan, kenapa orang-orang lebih memilih video animasi ketimbang syuting sendiri dengan orang-orang gitu? Ada marketnya sendiri-sendiri sih sebenarnya. Jadi kalau kita untuk video animasi itu keunggulannya adalah pertama murah karena mudah diproduksi. Kedua, video animasi ini bisa diedit. Jadi misalnya 2 tahun lagi kita mau ganti kata-katanya atau mau ganti produk offeringnya, kita bisa atur nanti 2 tahun lagi. Ketiga, ada video-video tertentu yang nggak bisa dilakukan dengan orang atau butuh biaya hal. Seperti contohnya kita pernah buatkan video untuk K3, jadi untuk kecelakaan dan keselamatan kerja yang orangnya kejatuhan tangga atau kena paku atau yang lain. Nah itu kan nggak bisa kalau kita pakai video orang. Ya bisa sih mungkin, tapi kan nggak terlalu realistis. Nah yang seperti itu lebih baik pakai video animasi, lebih mengena. Atau yang lebih nunjukin ke konsep seperti yang startup sekarang itu lebih mengena dengan video animasi. Dan kalau Ko Andri melihat sekarang lebih pilih mana sih orang, video animasi aja deh lebih gampang atau video itu syuting langsung? Kira-kira tergantung market, tergantung industrinya si klien. Kalau misalnya kita di industri makanan lah, makanan, kemudian hospitality seperti hotel, itu akan lebih baik kalau menggunakan video orang karena mereka bisa menunjukkan langsung hospitality-nya, orangnya ramah-ramah atau good looking atau yang lain. Kalau untuk video animasi lebih gampang dipakai untuk menunjukkan konsep atau service yang baru karena jadi lebih mudah dipahami. Contohnya food delivery. Jadi dulu sebelum ada Gojek kan food delivery-nya kan banyak, ada Food Panda, ada ya banyak macamnya lain-lain. Itu kita dulu sering terima yang pekerjaan bikin video yang seperti itu. Nah itu lebih mudah ditunjukkan dengan animasi daripada dengan orang sungguhan, dan konsepnya jadi lebih mudah diterima, mudah dipahami juga ya. Oke, ya. ada pertanyaan, gimana sih caranya biar bisa survive di masa pandemi seperti ini? Apa ada formula khusus? Ya, formula khusus kita harus perbaiki komunikasi di internal. Kita kemarin yang bulan Maret ya, awal-awalnya pandemi itu, kita juga mikir, ini kan sesuatu yang kita belum pernah hadapi. Mungkin ya semua orang di seluruh dunia belum pernah menghadapi. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi kita pikir ya yang penting kita survive aja dulu. Kita stop semua pengeluaran yang nggak perlu, tapi kita pertahankan semua karyawan. Jangan sampai karyawan itu susah karena kita juga lama dibantu oleh karyawan, sehingga kita sekarang posisinya juga harus saling membantu. Sampai sekarang ya kita masih jalan seperti itu. Yang penting komunikasinya diperbaiki sehingga kita bisa memahami posisi satu sama lain. Siap. Ini ada dari Ko Riki. Halo Ko Riki Bastian. Penggambaran konsepnya bisa sesuai yang diingini dengan video animasi. Oke. Bisa ceritakan dong perubahan karirnya Pak Andre dari dunia arsitek ke dunia video animasi. Itu kan jamnya jauh banget. Oh iya, untuk teman-teman di sini, Ko Andre ini adalah lulusan arsitek dari Universitas Kristen Petra Surabaya ya, Ko ya? Ya, betul sekali. Terus kerjanya di video animasi. Silakan dijawab, Ko. Kalau penggambaran konsepnya bisa sesuai yang diingini, ya di awal sebelum terima kita pastikan kita paham yang diminta oleh klien seperti apa. Jadi kita buat konsepnya sesuai dengan mereka. Dan kita juga bukan studio yang suka sulapan dalam artian
lama nggak muncul, kemudian kita muncul sudah jadi videonya. Nah ini videonya sudah selesai, tapi kita involving our clients ke prosesnya. Jadi setiap saat proses kita selalu tunjukin ke mereka hasilnya seperti ini, cocok atau enggak, apa yang kira-kira kurang. Jadi mereka yang terlibat ini nanti nggak beli kucing dalam karung karena mereka sudah lihat prosesnya seperti apa. Jadi saya memang kuliahnya arsitek. Setelah lulus arsitek, saya diajak bantu di perusahaannya adiknya mama. Waktu itu general kontraktor. Jadi kita bangun pabrik ya, yang building-building yang besar-besar lah untuk industrial. Nah, di situ saya melihat untuk masuk ke dunia servis yang lain, karena kalau di industrial ini kan kita banyak berhubungan dengan alat-alat berat, dengan beli material, sehingga fluktuasinya cukup banyak. Sedangkan kalau di servis, saya lihat di Indonesia ini nggak banyak yang bisa menyediakan servis yang seperti yang saya buat sekarang ini dengan kualitas yang bagus. Nah, daripada arsiteknya, ternyata darah saya lebih banyak darah bisnisnya. Jadi begitu saya lihat ada kesempatan ya saya loncat. Jamnya jauh banget. Terus ya, cukup dari jauh lah. Ko, Cukup jauh. ada ketakutan tersendiri nggak sih, Ko? Pada saat loncat? Sebenarnya ada, karena saya loncat itu saya resign dari bos saya, jadi adiknya mama. Saya resign itu pada saat saya mau merit. Jadi pada saat saya mau merit itu saya ngomong habis ini saya mau nikah, jadi saya ada pikiran untuk buka usaha sendiri, boleh gak resign dan seterusnya. Nah itu ya ada kekhawatiran karena posisinya udah bagus, omset perusahaannya udah gede, saya udah bantu di sana 8 tahun, terus saya harus berusaha di bidang yang baru, keluarga baru, ya semuanya barulah, mulai dari nol lagi. Ya. Oke, dari Ko Andri. Halo Ko Andri, kenapa video animasi oke banget? Boleh share advantages-nya dibanding dengan video-video biasa? Kalau video animasi ini advantage-nya yang pertama kita bisa jelaskan konsep dengan lebih jelas dan lebih murah daripada video biasa. Karena kalau dengan video biasa yang syuting sebenarnya banyak sekali yang harus disiapkan, mulai dari pemilihan aktris seperti siapa yang cocok casting ya, jadi ya untuk memerankan ini dan harus seperti apa. Kemudian kita harus siapkan props-nya. Kalau misalnya syutingnya outdoor ya kita harus mastiin bahwa cuacanya cerah, padahal cuaca belum tentu bisa diprediksi ya. Nah, sedangkan kalau kita dengan video animasi semuanya jadi lebih pasti. Kita pasti tahu kapan mau mulai produksi, kita tahu kapan harus selesai, semua tergantung dari kita. Jadi bisa dibilang kita menghilangkan uncertainty-nya, tapi kita lebih mengedepankan apa yang bisa kita lakukan supaya hasilnya lebih sesuai dengan yang keinginannya si klien. Oke, Ko Andre, kita jawab cepat aja karena Ko Andre juga ada meeting ya di 345 nanti. Ini dari Angwin Saputra mungkin ya. Hai Pak Andre, gimana strateginya bisa build agency yang bertahan lama? Secara kita tahu juga kalau nggak semua agency bisa tahan lama kayak Bread and Beyond. Silakan. Oke, halo Angwin. Yang sekarang yang saya lihat itu kita harus memastikan kita punya klien yang sesuai dengan budayanya kita. Nah, Beyond ini sekitar 50% yang sudah pernah di kita, mereka kembali lagi, beli lagi. Nah, ini salah satu yang membantu kita terutama di masa Corona sekarang ini ya, masa COVID ini.
klien-klien ini yang support kita. Nggak banyak klien baru, tapi mereka yang sudah pernah kerja sama, mereka balik lagi, mereka minta video baru lain. Itu yang bikin kita survive-nya panjang. Yang kedua, ke arah dalam, kita juga selalu berusaha membuat video yang lebih baik, dan untuk talentnya kita juga diberkati dengan talent-talent yang bagus, sehingga kita kerja dengan baik, training yang bagus, hasilnya selalu berusaha lebih bagus lagi. Lanjut dari Koriko, Semoga menjawab. market virtual video lebih banyak dari Eastern atau Western? Kalau marketnya kita, mungkin bukan marketnya video ya, Bro Riko ya. Kalau marketnya kita sekarang memang banyak ke Westernnya. Jadi klien kita banyak yang dari Amerika. Kalau di Eastern tergantung negaranya, tapi negara Asia ini kan bahasanya beda-beda. Itu yang jadi barrier juga. Ada beberapa klien kita yang dari Taiwan, dari Jepang, kemarin ada juga dari negara yang bahasanya agak susah, Laos. Jadi ya karena bahasanya susah ya, akhirnya pada saat buat videonya kita juga lebih challenging juga. Tapi on the other hand, mereka di negaranya mereka juga agak banyak juga yang bisa bikin video mungkin ya. Ada Laos, ada kemarin ada Kambodia. Nah, itu kan yang cukup unik kliennya. Oke. Terakhir ya, Ko, terakhir. Bisa ceritakan dong, ini dari Kohan Sivano. Bisa ceritakan dong kalau menggunakan rasio perbandingan biaya pembuatan video animasi versus video biasa. Bisa hemat sampai dengan berapa kali lipat biasanya? Oke, halo Bro Hans. Kalau rasio itu susah jawabnya. Karena gini, kita ngomong video yang kita buat dibanding dengan video orang lain yang video biasa ya. Video biasa ini nilainya bervariasi, mulai dari 50, 70 juta, bahkan kalau di Surabaya yang bikinnya 100, 200 saja udah banyak. Kalau mungkin kita tanya teman kita Wilson, mungkin bikinnya sekian M gitu harganya. Jadi kalau kita ngomong rasio agak susah. Kalau untuk video animasi sendiri, yang tadi saya cerita ya, di kompetitor kita, jadi bukan kita ya, banyak yang mereka yang nge-charge sekitar 25.000 US untuk 1 menit. Nah, itu harganya juga cukup fantastis, padahal hasilnya ya kalau menurut tim kita ya kok gitu-gitu aja sih Pak, kita lo bisa bikin lebih bagus, kenapa kok nggak video kita aja yang dibayar mahal gitu. Ya, seperti itu. Agak susah kalau kita ngomong rasio, karena ada unsur seninya, jadi harga ya tergantung yang buka harga. Siap. Ko Andre, terima kasih banyak selaku owner dari Brand and Beyond. Sukses selalu untuk Brand and Beyond dan juga bisnis-bisnis Ko Andre yang lain. Terima kasih banyak udah sharing sama kita. Mungkin terakhir ada tips nggak untuk teman-teman yang mau perusahaannya itu dikenal oleh luar gitu? Boleh terakhir nih. Oke. Saya nggak akan bilang kalau perusahaannya mau dikenal harus bikin video nggak ya, karena itu tergantung dari masing-masing marketnya. Cuman kalau kita mau perusahaan dikenal, harusnya kita tahu kita mau cari klien dari mana. Itu nomor 1 dulu. Kalau kita sekarang perusahaannya sudah established nih di Indonesia, yang kalau kita mau terjun ke market luar negeri, yang harus kita pikirkan adalah siapa kira-kira orang yang mau beli dari perusahaan saya, dan gimana caranya saya bisa menemui orang-orang seperti ini. Kalau kita mau mancing, kolamnya di mana? Saya harus nyari orang-orang seperti ini di mana. Nah, kita coba masuk ke kolam sana. Wish you the best. Siap. Terima kasih banyak tipsnya Ko Andre. Habis ini 2 menit lagi, Ko Andre harus meeting lagi ya. Ya. Sukses terus Ko Andre.
stay safe Ya, and thank stay you. healthy. God bless you. Bye. Oke, thank you. Thank you. Bye.